Fam ID, ya kan? Ini bisa dibilang Geek Fam langsung respect band terhadap RKT dengan Wah, Claudio-nya. langsung aja, Langsung. Bang. Daripada menyusahkan atau meresahkan Cloud-nya, Yes. lebih baik langsung di ban saja karena untuk meminimalisir juga pool hero yang dimainkan nanti sama teman-teman dari EVOS Legends. Oke. Jadi kali ini dari tim EVOS Legends sudah mengamankan Brody, tapi bisa dibilang ya, Be. Apa? Gak bisa mengadu terlalu banyak sih dari EVOS Legends Apanya? untuk akhir hero yang dilepas karena Oh, maksudnya trade pick. iya harus lebih sabar karena mungkin mereka memenangkan di game pertama tapi Geek Fam itu benar-benar kuat loh, menyeramkan dan menakutkan loh. Jangan sampai dengan overconfidence yang mereka miliki maka dia melakukan salah pick ataupun trade yang mahal, Profesor. Oh, maksudnya iya ngerti. Jadi kayak terlalu fokus sama hero-hero yang apa ya? Hero-hero yang mungkin tidak diperlukan di game kedua kali ini, tapi malah melepaskan hero-hero yang sebenarnya komposisinya bagus sebagai tim, as gameplay tim. Betul banget. Tapi EVOS Legends juga di game kedua ini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan one-one apabila mereka mau ingin main ada MM lagi di side lane-nya. One-one bisa menjadi salah satu pilihan karena itu juga tadi rivalry by Samsung yang udah dijelaskan di awal-awal ya, jangan sampai juga nih one-one-nya bisa jatuh ke tangan Clover. Tapi karena Clover jadi jungler bisa aja one-one-nya jatuh ke tangan dari REKT. Gila sih, respect band-nya langsung 2 bahkan. Cloud, Selena. Masalahnya Selena itu kalau misalnya bermain dengan luar biasa atau benar-benar on point itu pergerakannya jadi takut tuh. Kayak lele gua. Lele gua tuh nggak Capek dong. dengerin dulu sahabat. Iya. Lele gua tuh nggak kena Iya. tapi nakutin. Iya. Jadi orang tuh lelenya sering jadi Iya, parangnya nahan. Kena kagak, tapi bikin takut. Lele orang mah pedes, kalau dia lele kecap, Pak. Lele, Manis lele. lele gua tuh cuma ngegeretak kayak wah, gitu doang. Tiap lane misalnya Robin ke atas nih, lele kan, wah, Lewat apa lo? gak kena, ke bawah gitu. Pernah dia inget banget gua pernah dia sekalinya lelenya kena, tahu nggak apa? Dia Apa? udah ngadep balik ke mid. Kalinya kena dia sendiri yang panik ya. Kena. Kena. Kaget dia. Oke, ada Matilda yang udah diamankan langsung oleh Kipam ID. Yes. Ini setuju banget sih kok dia ngamanin Matilda-nya. Kenapa? Kemungkinan besar mungkin EVOS Legends dengan Luminernya balik lagi dengan agresifnya dia, ini bakal bisa di counter oleh tim Kipam. Kipam harus punya cover juga untuk Zeus-nya. Karena possibility Matilda di sini bakal menjadi seorang tanker itu cukup besar, Profesor. Iya, malah kayaknya lebih besar sebagai tank ya sih. Roamer lebih tepatnya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Matilda, dia level 4 udah bisa psychic eagle, udah bisa nolok satu hero yang bakal dialog untuk menghentikan pergerakan dari hero tersebut dan harus akan selalu di follow up karena kita tahu sendiri bahwa kalau ngomongin psychic eagle, dia bakal ngejar ke hero-nya. Ya, jadi kalau misalkan hero bakal flicker ke belakang, mau nggak mau dia juga bakal ngintil ke belakang kalau dia pakai Traces seperti di Switch kayak gini. Esme janda. Tapi Esmeralda dilepaskan begitu saja kali ini bakal jadi sebuah, aku bilangnya ini bisa jadi marah bahaya malah buat teman-teman di Pop. Kenapa? Karena absorb damage adalah makanan empuk bagi Esmeralda. Empuknya pakai Yamaha. Empuk, iya. Atau nggak pakai Yamaha. Empuk. Gak bisa ketawa mulu, gue ngeri leset terus. Ya lu, hati lu, Capek gue. ya Dekat lu pada. capek lagi. Wan ternyata langsung diamankan aja oleh Kipam ID, tapi untuk sekarang ada Uranus Ini. yang diambil. Ini dia Jawaban. Uranus nih. Jawaban dari Jawaban. tim Gfam Dari Esmeralda juga. Yes, meng-counter EVOS Legends. Jawaban kali ini adalah Uranus dan Wang. Wang. Karena Esmeraldanya bakal berat banget untuk melawan Esmeraldanya lawan siapa? Wang. Wang berat, lawan Uranus juga Uranus berat. juga berat. Tapi tergantung timing dan momentum. Gila, ya. Luar biasa. Oke, satu hero lagi sebelum kita melakukan ban selanjutnya untuk masing-masing tim. Kayaknya bakal satu support system sih. Bisa Luminar akan mengambil apa ya? Akan mengambil hero-nya untuk kali ini sebelum nantinya akan banyak sekali target ban yang bisa dibilang ke arah hero-hero full dari Anti-match Bisa dulu. Luminar. Oh, Kagura. Kagura malah. Oke, anti-match berarti pakai Esmeralda kah? Iya. Iya kan? Anti-match Esmeralda. Apa Esmeraldanya RKT, Be? Apa RKT-nya bakal Yisun sih. oh,
Enggak kan? Sini pasti ke arah Clover. Benedetta masih terbuka sejauh ini loh. Kemungkinan akan di-ban sesaat lagi. Iya. Gue ngobrol sama siapa yang bilang Clover ini kayak bakal habis tau gua tadi sebelum mulai pas berapa jadwal ini Berarti pas kita sebelum briefing. Hayabusa, oke. Benedetta kah akan di-ban oleh tahu nggak ada apa? Jepang? Tahu nggak ada apa? Apa? Ada pemulung bawa peti kemas. Cakep. Semangat terus kalung emas. Wah, terima Salam dari kasih. Pontianak namanya ya. Terima Oh, kasih. iya, Pontianak Pride. Terima kasih. Terima kasih sehat-sehat di Terima luar kasih sana ya. ya, walaupun Kapi habis mutusin kalung emasnya. Iya. Nggak Ya. sengaja tiba-tiba Yaudah jatuh deh. sendiri. Mulung belinya 22.000, kita belinya 30.000 dah. Iya, beda 8.000 nggak apa-apa Apa dah ya. sini? Apa yang bisa putus siapa sih? Kan emang putus be, udah gak kuat itu, lihat deh. Itu kan gua tadi barusan mau nyambungin gak bisa. Oh iya. Oh, udah nggak bisa dibenerin ya? Gak bisa dibenerin. Leher Udah lu. di hubungan lo sama dia. Iya. Lu Leher lu leher grok deh. Apa? Leher lu leher grok Akai. batu. Semua Bene akan di-ban oleh Kipom karena nantinya untuk Kibos bisa berkesempatan dan benar aja Bene langsung di-ban. Oh iya, Apa? ada satu fakta menarik ya guys ya. Apa tuh guys? Sabar-sabar, kita lagi cari datanya nih. Yang mana? Yang mana? Yang kill, death, gold. Apa guys? Apa? Lu mau data yang mana guys? Ada Nah, semua yang kita mana nih guys. datanya? Ada semua nih. Gua data ya. Cari yang mana? Point kill, pick, pickan atau apa? Ah, ini. Apa Apa? guys? Ini kita lihat di sini ada Selena berapa kali pick tuh? Berapa kali guys? Oh iya, 0% dan tadi baru menang. Iya, itu dia. Dari Luminer. Where Selena di FPL minus. Cuma Luminer yang bisa naikin. Cuma Luminer yang bisa naikin Iya, WR-nya Luminer yang bisa naikin ya guys ya. Iya. Bentar, gue lihat, gue lagi cari data, gue lupa tadi. Iya. Selena 6 kali pick. Hasilnya? Ini 16% deh, nggak 0% deh. Apa 16 apa 0? Kan tadi 0 tuh di sini. Tadi gue pick 0. Oh iya ya. Di data ya. Di data 16 apa 0? Jangan suruh gua ngeliat deh, itu kecil banget tulisannya ya. Oh iya. Iya. Oke. Pokoknya intinya 6 kali di pick itu win rate kecil banget lah. Kecil banget. 0 sampai 16%, bayangin aja. Ah. Berarti 7 kali ini dia udah ada Udah ditambahin lagi sama Luminer berarti Iya, tadi ya. iya. Yes, betul sekali. Gue baru sadar gue di situ. Oke. Ada perbedaannya sih. Iya, ada perbedaan kok. Kayak gue ada yang ini, gue bilang apa ya? Gue pikir kan. Dia dari tadi mikir Pak ya. Iya, Mik. Diem mikir. Iya, Liatin, kok kalau- liatin kepalanya. Berembun. Gue kalau gitu lu jelek, gue kalau mikir pasti diem. Makanya gue kalau misalnya gue diem, wah, Emang jadi beda Oji tuh Iya. kalau misalkan lagi mikir. Diem Soalnya- bisa deh. Iya. kayak fokus mekanik. Iya, kayak Wah. harus mekanik. Fokus gitu loh. Jadi Oji emang beda kalau lagi mikir. nggak sehat gue kalau mikir. Kita langsung aja balik ke timnya. Yusuf sudah diamankan ini untuk tim EVOS Legends. Walaupun kita nggak tahu kalau nggak ada Claudia dia bermain apa. Jujur belum terlihat Pakai gameplaynya. lagi. Last pick. Last picknya bakal ke arah RKT harusnya. Oh Yusuf, ini sorry anti match harusnya dia. Benedetta Yuzong buat anti match semua. Benedetta Yusuf. Akai tinggi win rate-nya 77,8% loh. Emang tinggi, emang tinggi. Akai emang cukup tinggi dulu di MPL season. Bahkan dari pembuka kemarin di MPL juga Akai udah langsung digunakan Iya, ya. minggu yang pertama. Satu lagi sih, apa namanya? Oh, gua bilang Akai ini salah satu hero yang bisa outplay. Hero-hero yang bisa main kayak lu balikin keadaan. Iya, hero-hero yang atau bisa- lagi lebih ke cover. Silvana dan juga Bruno kah? Harley. Oh, Oke. Harley, magical. Wow, Berat banget sih. 3 magical damage. Jadi Daging Farm ini udah bisa dibilang dari draftnya bagus banget. Iya, untuk pick off Pick dia off. ada, untuk team fight dia punya one dan Uranus. Dia sustain juga punya Uranus, dan bahkan kalau tim fight ini barengan semua, Deadly Magicnya ini bakal kombinasi dengan Sylvana, Kalau belum juga. Soulbloom juga, Magical Comfort damage-nya Blade. bakal bener-bener ngepenet banget. Sylvana dan Harley ini kan dua tipikal hero yang bisa menambahkan magical damage kepada target lawan yang terkena serangan. Oh iya, lupa satu win rate yang dimenangkan, satu kemenangan dari Selena itu Onyx. Bukan Adrian. Kodrian kemarin. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang tim fight dari Silvana juga Matilda, cuma tetap balik lagi di satu momen kalau ada kesempatan untuk Esmeralda-nya dengan bebas mengeluarkan Stardust Oh. Dash-nya, Pak. Semuanya dijogetin dan semuanya akan mendapat kehilangan, tapi untuk sekarang ada Zaz. Hero-nya lag bullshit-nya. banget. Rek Wow. dengan Zaz-nya. Wow. Zas jadi pilihan lagi untuk kali ini.
gue tuh kemarin sempat nanya ke Soso. Yap. Dari tim Arif, RRQ Arif. Sena. Arif. Arif, gue tanya kak, kenapa ambil Zac? Karena hero musuhnya lembek-lembek. Makanya dia ambil Zac. Ya di burst aja langsung hilang harusnya. Iya. Dia modal Feather of Heaven, Yap. habis itu Holy Crystal, Oke. harusnya langsung meriang. Harusnya langsung meriang ya. Harusnya. Ini attack speed-nya udah bertambah, langsung ditambahin lagi magical damage-nya. Baiklah kalau begitu teman-teman semua, ini dia. Akankah terjadi 2-0 ataukah 1 sama? Kalian bisa langsung nongol di kolom komen dengan prediksi kalian. Tapi jangan lupa juga tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang sedang berlaga. Likes-nya tinggalin coy ya. Tancapkan like-nya sekarang juga dan jangan lupa untuk share ke manapun sosial media kalian ada. Benar banget, kita langsung masuk saja ke dalam game kali ini. Geekfam harus mengamankan poin game yang kedua, karena kalau tidak, Geekfam bakal kehilangan untuk mendapatkan poin di match kali ini. Nah, anti-match akan bertemu langsung dengan Uranus. Ini dia, pasti bakal alot banget. Luminaire berada di bagian tengah dengan Kaguranya. Berhadu aja langsung dengan Freeze. Flame Shot tidak digunakan, tapi Flicker lah yang digunakan oleh Freeze. Tapi anti-match bakal coba hadu batu hantam dengan seorang Redvi di arah bottom lane. Dan bahkan anti-match yang mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Terlalu berat posisi dari anti-match kalau Redvi stacknya sudah menyampe 4 di atas kepala anti. Bebiu nyaman mengambil ke arah purple buff-nya, tapi di bagian atas kita lihat masih melakukan farming. Freeze menginginkan sebuah tindakan lebih, ditembak langsung oleh Flame Shot. Sedikit lagi akan ke payungnya, bisa mendapatkan ke arah Freeze. Enggak ternyata. Ternyata di arah Winter Luminaire mendorong balik dari seorang Freeze kali ini. Dia agresifin balik, ini bisa dibilang mah tarik mana yang lebih tajam? Tarung. Ini antara tuh oke, ada satu poker trick dan juga space escape tadi yang dikeluarkan langsung oleh Harley-nya. Oke, bukan hanya itu aja. Dari bottom lane masih adem anyem tentram dari para pemain tim Evo dan juga Geekfam. Dari top lane bakal ada ikan paus. Ikan pauce lagi. Oke lah kalau begitu ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Ikan pauce berarti ada sedikit technical connection ataupun beberapa technical issue yang segera kita tanganin secepat mungkin agar teman-teman yang ada di rumah juga bisa menyaksikan dengan nyaman dan juga tenang lah seperti itu. Oke, jadi bukan hanya Rian yang menang pakai Selena, ini juga Rex pakai Selena. Satu game ya? Iya, Tempat satu game. dan kita juga masih menunggu kawan-kawan yang mau nitip salam untuk Ranger Mas, untuk Pak Pulung, untuk KB, Momochan, Goni, dan juga Mirko yang berada di bahasa Inggris. Kalian mau titip salam bisa langsung nonton di TV guys. Nobar bareng. Nobar bareng-bareng. Nobar bareng. Oke. Nonton bareng-bareng dong Ranger Mas. Nobar bareng sambil mabar bareng dan juga Mabar bareng-bareng. iya. Oke lah kalau begitu teman-teman ya, kalian kalau mau titip salam bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp, @paudianser ataupun @papulu. Kalian bisa langsung mengirimkan salam kalian, pantun kalian ataupun dukungan kalian terhadap Apapun itu. seluruh tim yang bertanding. Apapun itu. Kalau memang kita ada kesempatan pasti akan kita bacakan. Ya. Oke, kita bakal cari yang untuk dari tim Geekfam mana nih? Ayo dong para pendukung tim Geekfam, jangan lupa DM kami ya guys ya. Yoi. Jangan lupa DM, kalau mau follow silakan di follow, Soalnya- kalau mau bersilaturahmi ya. Iya. Gitu ya. So dari tadi yang gue bacain ini versi pos semua. Gue harus cari yang Geekfam dulu biar kita bacakan dua-duanya biar adil. Oke, coba kita bacakan dulu. Ini belum ada pantun-pantun yang bisa dibilang apa ya? Ah, ini sepertinya ada nih. Oh ya nih, ke pasar beli garam, kasih tahu EVOS yang seram-seram. Hashtag EVOS Roar. Lagi dan lagi dari EVOS. Dari Geekfam belum nongol nih. Oke, kita bakal ini ya baca lagi nih. Cari belum ada yang Geekfam, ayo dong para fans dari Geekfam ya. Dan sekarang sepertinya kita udah kembali lagi ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan kelanjutan bagaimana game yang kedua antara EVOS Legend versus Geekfam Aid. Dan buat yang nanya Power Ranger Mas kenapa kalau nge-caster nggak pakai berubah dulu, karena kalau berubah nanti aku terbang, jadi bakal lihat langsung back to the game. Clover bakal sedikit sulit melawan seorang Remy, dibalikan ke arah basic attack di sana. Clover masih mau lebih Remy, harus mundur terlebih dahulu. Hanya belum dipakai untuk kali ini. Montes akan telah dibuka. Ada Hani terlihat posisinya dari seorang Babiu, dan juga ada Darkness di sana mencoba untuk masuki ke arah backline dan tim Geekfam ID. Oke, Darkness sudah melemparkan dari Blender, Thousand Pounder ke bagian depan, udah Restless juga. Flame Shot-nya dilindungi langsung oleh Freeze. Baik banget. Riza, dia duta flame shot Indonesia, dia tahu banget flame shotnya ke arah mana dan benar-benar dimakan oleh seorang Riza. Dibandingkan harus kehilangan seorang Babiu.
Meanwhile di arah top lane, Reke seorang diri bebas untuk farming. Dan dia tidak melakukan rotasi kemana saja karena dia bakal fokus untuk ngambil semua gold yang ada di lane-nya. Freeze di bagian tengah masih aman, masih tentram aja. Pertarungan anti-match dan juga Renvi masih belum berakhir antara Uranus dan juga sang penari ini. Kita lihat aja bagaimana tingkat kealotan dari dua player ini. Oke, untuk kali ini Dartes bakal coba dipukul mundur seorang Renvi dan Turtle bakal diamankan oleh tim GFM ini tanpa ada kontes harusnya kan tidak ada retribution dari tim EVOS Legends. Yoi, dan Lone ataupun Turtle berhasil diamankan secara langsung sementara Isan Sin ada di sisi yang berbeda. Di bagian atas sana One yang cukup tertekan dan Rek nyaman banget untuk bisa mengambil insentif dari apa ya, dari turret tersebut. Oh, Oke, nikmat banget. RKT kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Sedangkan itu bakal coba berubah. Apakah jadi Super Jody? RKT bisa berubah menjadi Super Jody dan harus berfall dari top lane. Harus hilang tapi Luminer di situ bukan nol malah ditangisin ya. Bener-bener malah diledekin sama teman sendiri. Bagus. Dia nggak ada ultnya lagi kan dari Reknya sendiri. Yes. Makanya dia nggak bakal bisa survive di momen barusan. Kalau misalkan ada ult mungkin bakal berbeda sih. Yap. Benar banget. Dan Lumine di arah top lane harus berhati-hati, lihat ada Baby di sana. Baby pun harusnya juga pulang karena Darkness sudah mencoba untuk mengcover permainan dari seorang Lumine di arah top lane. Renvi bermain dengan luar biasa di arah bottom lane, bertukar dengan posisi seorang RKT. Tapi ternyata RKT belum bisa menumbangkan seorang Renvi di arah bottom lane. Dia sampai situ loh, sampai depan pagar rumah orang gitu. Jauh banget Renvi dan ada pertukaran lane yang terjadi. Kali ini Esmeralda akan bertemu ataupun bertemu langsung dengan One sementara Zasnya akan bertemu langsung dengan Uranus bagian bawah tapi Deadly Baby. Magic udah mulai masuk dan juga Poker tapi anti-match masih bisa bertahan di arah top lane. Lumine bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain tim GFM ID. Mengcover seorang anti-match, lakukan take care, babysit di arah top lane. Di bottom lane juga 3 versus 1 red. Dia apakah berhasil di-pick up oleh para pemain dan tim EVOS Legends. Meanwhile, Lumine harus tumbangkan di arah top lane. Dan EVOS Legends pun harus kehilangan Lumine. Permainan yang luar biasa dari GFM, tapi sayang sekali kita nggak lihat tiba-tiba udah di-pick up di arah top lane ya. Iya, ada di bagian atas sana pertarungan, ada pertempuran juga di bottom lane, tapi ternyata di top lane lah emang lebih menghasilkan. Sementara itu untuk anti-match-nya dikeroyok oleh 3 orang dan dia masih santuy aja. Purify ataupun spell tangan hijau berdoanya langsung digunakan seperti itu, selamat sudah. Ini padahal justice yang baik dari tim GFM ID, tapi ternyata seorang anti-match memilih untuk mundur dengan adanya satu Purify masih bisa selamat. Briza kalau coba untuk menggaper di arah mid lane terlebih dahulu. Lot terbuka sangat bebas untuk tim EVOS Legends. GFM gak ada yang bisa nge-kontes karena kali ini dua player dari tim GFM ID berada di arah top lane. Wow, ke-reset. What happened Iron now di arah bottom lane? Ada ngetengin gak sih lebih tepatnya. Dan tadi menit keempat aku sempat nangkep bagaimana Adam sudah mengamankan Corrosion Sight-nya, satu buah Corrosion Sight yang sangat menarik. Dan kali ini Big Pam coba untuk retake the Turtle. Oke, ternyata bakal direset begitu saja. Clover bakal coba ditumpangi, ternyata langsung saja hilang oleh seorang Sul. Meanwhile dari belakang langsung ada seorang Berita menabrak seorang Lumine. Bakal coba dibalaskan dendamnya. Dan di Magic belum keluar. Bakal ditangkap begitu saja. Lumine menjadi bulat ada flame shot. Hanya bisa menunda kematian dari seorang Lumine dari arah bottom lane. What? Dihabisin nih Bos Legend. Udah menghilang 2 orang dan mungkin akan menyusul ke arah 3 player. Tapi Reknya sejauh ini bisa aja langsung dilompati atau dicolok, dilemparkan lagi ranjaunya. Tapi untuk Renvi berhasil mendapatkan ke arah Rek. Hilang sudah 3 orang. GFM ID mengamuk kali ini. Lihat di arah bottom lane pun satu turret didapatkan kembali oleh tim GFM ID dengan 2 turret yang sudah diamankan. Posisi yang tidak cukup baik untuk tim EVOS Legends di game yang kedua kali 40. Oke, ini dia itemnya. Bung KB bagaimana dengan item-item yang udah dibangun? Calamity Reaper sih untuk Big Pam. Kali ini Baby menarik banget untuk mengamankan true damage yang diamankan terlebih dahulu di awal game seperti ini. Dia butuh mana juga tambahannya dan menuju sepertinya either dia bikin Glowing One or dia bikin Holy Crystal. Karena Glowing One itu kan satu-satunya magical item yang bisa memberikan di damage per second. Tapi kali ini Lumine bakal menjadi bola-bola dan dibalaskan kembali. Tetapi Flash lagi-lagi menunda kematian dari seorang Lumine dari mid lane. Meanwhile dari top lane, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Baby juga bisa sembarangan masuk. Ada Darkus di sana membuka vision dari para pemain dari tim GFM ID dan EVOS Legends akhirnya mengamankan satu turret di arah top lane. Iya, terbuka kesempatan dan mereka langsung mengambil kesempatan tersebut. Satu auto turret, tapi sekarang kita lihat aja udah ada. Oh my god, Ari Candles jadi dikeluarkan, selamatlah sudah. Sementara Adam di bagian tengah terfokus untuk mengambil satu auto turret yang ada di bagian mid lane Untuk sana. udah ada saingan Eagle lagi, kali ini Adam memilih untuk mundur dipanggil Kiwit. Ada bang. Alright, untuk mundur kali ini dan berhasil tentunya menyelamatkan
Adam dan juga Breeze di arah mid. Oke, di bagian bawah sana Esmeraldanya masih santuy aja, cutting minion di bagian tengah. Clover hanya dilihatin aja oleh Zuns, belum mau dicolok. Turtle-nya udah mulai nongol. Darkness akan langsung melemparkan blendernya, sementara Clover udah mulai mencicil-cicil, dicolok di antigen. Hasilnya kita dari Luminer awal. tertangkap langsung hingga nomor, tetapi Darkness mencoba untuk membantu Luminer. Luminer nggak bisa bertahan dengan cukup banyak, bahkan dapat dibalikan keadaannya. King Five kali ini mencoba mengarah ke ruang Clover. Apapun yang terjadi, Renvi bermain cukup bagus. Clover gak boleh pulang, mau jadi goyang langsung tumpahkan seorang Frieza. Breeze lagi-lagi membuktikan permainannya. Anti-match pun gak bisa bertahan, dan double kill diamankan oleh King Five ini di arah top lane. Yap, dan semuanya pun berhasil keluar dari jangkauan Rek ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat membuat Rek menjadi tidak efisien untuk beberapa war yang udah terjadi gitu loh. Sayang banget Reknya bisa digocek terus-terusan. Belum terlalu terlihat bagaimana efek dari Zaz untuk di game kali ini. Yes, bahkan malah Baby-nya yang benar-benar mendominasi Adam lagi dan lagi. Dengan permainan dari Wang-Wangnya, membuat permainan dari tim Geekfam dominasi menit yang ke-8. Blood point kill jauh banget, dan Zeus, wow, almost is never enough kali ini. Flame shot dari mana itu? Flame shot dari mana itu, tiba-tiba ada flame shot. Dan Renvi pun udah gak bisa ditumbangi begitu saja. Udah terlalu tinggi, udah terlalu kuat Regen mana yang dimiliki oleh seorang Renvi di Profesor. Iya, nggak ada burst damage, nggak ada necklace of endurance, nggak ada juga yang namanya penetration. So hal ini akan membuat seorang Renvi sangat menyebalkan untuk di mid game nantinya, apalagi dengan komposisi League of Legends yang memang mengandalkan dari segi team fight. So, Dan panas Ompami. yang besar, karena apa? Karena Uranus dari Renvi akan sangat mudah untuk menarik ulur dengan menggunakan Regen SP yang dia miliki, apalagi concentration. Yes, dia ada top lane pun Darkness mencoba untuk mendapatkan satu momen pertama, tapi sudah keluar Imperial Justice-nya. Frieza mencoba mengcover bisa-bisa, dan damage itu gabungan udah masuk. Darkness masih bisa bertengah, tapi Soul belumnya berhasil diangkut ke arah perut seorang si pandang Luminer hingga Overturn udah berubah menjadi super Johnny dari Eric Hante dan gak berhasil mendapatkan apapun. Evil Legend berada di posisi yang tertekan. Minimal 1 menit kemudian bakal ada Buffalo terhormat untuk pertama kalinya. Iya, sementara itu untuk Renvi kembali lagi dan lagi untuk memberikan gangguan terhadap Clover. Bisa dibilang Clover damage-nya belum begitu terasa untuk beberapa war yang udah terjadi. Luminer lompat ke bagian depan. Udah ada Little Johnny juga untuk mengamankan area di depan itu tertarik yang dimiliki oleh EVOS Legends. Wow. Anti-match karena dia tahu tidak kuat, tapi kali Zarus lagi-lagi mencoba untuk kabur dari kandang maut. Dan Renvi, Lumina menjadi pilihan, bukan Clover karena Clover terlalu jauh. Esmeralda dari anti-match karena dia tahu tidak kuat untuk melakukan team fight. Dia selalu melakukan hal ini. Setiap anti-match menjadi offlaner, ini yang dia lakukan. Dia selalu melengkapi minion yang dimiliki oleh tim musuhnya. Bahkan, di arah bottom lane udah menjadi Super Junior. Dan ini Rek masih bisa berhasil. Dan bahkan Zeusnya tertinggal, berdarah, masih bisa kabur dari Zeus. Di arah bottom lane, 10 detik lagi bakal ada Bapak Lord yang terhormat. Udah menjadi Super Junior langsung terstun begitu aja. Akankah Rek bisa bertahan, sementara untuk Clover dua orang didorong mundur sekaligus oleh Renvi Anti-match Esmeralda. seorang diri dari mid lane, dan Lord K by Mandiri sudah muncul, sudah mengamuk kali ini dengan satu buah kapak ini. Yap, dan sekarang ada Divine Glaive yang dimiliki oleh Rek nih. Akankah penetrasi yang dia timbulkan udah bisa menunjukkan sebuah kontribusi yang cukup baik? Sementara itu Lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Darkness akan lompat ke bagian depan, tapi Oke, Grace juga udah seperempat mulai darah aja. terakhir dan sepertinya di counter tidak ada. Oh Wah. my god, Clover berhasil tumbangin di depan base sendiri dari EVOS Legends. Permainan yang luar biasa dari seorang Renvi di arah mid lane. Shout out to Renvi. Wow, Renvi bener-bener sakti parah sih ini. Ditempel Pak Bulu, ditempel, benar-benar ditempel Clovernya ya. Benar-benar nggak kasih main gimana caranya biar nggak mendapatkan pola nyaman atau zona nyaman untuk seorang Clover bermain dengan Yushin. Karena kita tahu sendiri Yushin ini bermain dengan pasifnya. Yep. Dia bermain dengan melee dan range bersamaan. Jangan sampai ketika dia melakukan melee atau range dia malah miscom atau mispositioning. Waduh, cuman untuk anti-match kita lihat aja, dia paling Starmon masuk ke bagian tengah, masuk ke bagian dalam. Emang nge-cutting habis-habisan wave minion yang akan keluar dan juga membantu untuk Kipa menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Hampir mati loh ternyata di arah top lane. Oh my god, Wah. masih didapatkan baby oleh seorang Clover. Batas seorang dibuka kali ini. Hujan api, pada bapak kau hujan api. Dan berhasil mendapatkan Silvana. 2 player hilang dari TMG. Bahkan 3. Sama kini didapatkan oleh seorang RKT. Renvi seorang diri memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Darkness mencoba untuk mempertahankan posisi seorang Renvi kali ini dipanggil. Ada abang langsung aja
dipanggil tadi langsung pergi, selamat tuh udah. Iya, itu salah satu yang paling menyebalkan tentunya. Namun dengan perbedaan seperti ini lagi dan lagi sudah mulai kelihatan dari segi goldnya berbeda 8.000. Namun sayangnya EVOS Legends belum bisa melakukan objektif gaming. Kenapa? Selain turret, karena Disiplin lordnya belum ada. Disiplin lane terlebih dahulu atau bahkan memaksa mid lane ditumbangkan. Karena kita tahu sendiri kekuatan Freeze juga berasal dari mid lane turret yang sangatlah kuat. Dan Clover kali ini memberikan damage 42 player dari tim EVOS Legends. Sangat-sangat besar. Bahkan dari Baby sendiri dengan melakukan ganking yang cukup baik, dia hanya langsung ada flame shot. Oh, tidak ada. Kirain kok mau di flame shot, belum bakal diambil, ternyata tidak. Bonus yang dibuka untuk buka vision saja Pak Bro. Iya, karena ngerinya adalah nanti dia bisa langsung lompat dengan special yang dia miliki dan Daily Magicnya juga bisa langsung dikeluarkan. Akan sangat berpengaruh besar mungkin ke arah Kagura, makanya Kagura ya udah lebih nahan dulu aja. Flame shot belum sekarang waktunya untuk dikeluarin. Alright. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam mereka harus mendisiplinkan lane-nya di arah top lane. Anti-match harus dipanis karena kalau enggak berkali-kali Geek Fam kehilangan momentum karena ada minion yang gak jalan ke arah top lane tim EVOS Legends. Baby udah lihat ada vision di situ. Anti-match bakal coba di pick up dan anti-match dengan counter sini sudah mulai masuk karena anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu, ternyata tidak. Bakal coba dibalaskan kembali. Udah hilang kali ini anti-match dan bahkan Baby pun masih bertahan hidup di arah mid lane. Untungnya Poker Tree tadi nge-burst banget, damage-nya hilang sudah Esmeralda. Clover di bagian tengah, mereka hanya sisa berempat. Ada Little John yang dikeluarkan juga oleh Rek melindungi pergerakan dari beberapa player lainnya dari EVOS Legends. Balik lagi menjadi santai permainan. Setidaknya nih Pak Pulang ya, kayaknya bakal ada Super Johnny Iya. yang bakal untuk menahan posisi dari tim EVOS Legends di arah high ground. Kalau Pengganti turret. ya, minimal mengganti turret. Berdiri tegak menantang di garis depan dan maju dengan bangga. Coba diulangi lagi sih. Berdiri tegak menantang di garis depan. Iya, karena kan Nightmare Spawn ini kan tipikal yang nge-burst banget nih damage-nya. Attack speed dia udah punya, Oke Feather of lah. Heaven, Cloak of Destiny, Planet Truncheon. Nah tuh, atau Holy Crystal of Winter terakhir ini. Mana? Dari Zax, Winter sih gua. Atau enggak kalian sih. Apa? Holy. Mau yang mana mainnya? Tergantung. Iya, playstyle yang mana yang dia mainkan. Atau bisa jadi konsentra energi kan digunakan. Yang bisa dipastikan kali ini anti-match gak bisa barbar. Tadi lihat kan udah mulai damage-nya masuk dari seorang babi. Sebenarnya anti-match tadi ada kalkulasi kalau dia balikin, at least dia taruh balik. Atau Ada absorb at least kan? dapetin satu kan. Iya, 1-1 itu lebih worth it. Dan Iya. sudah mulai muncul ke Land of Dawn. Selamat datang Bapak Moni yang terhormat Land of Dawn. Waduh, ini Clovernya juga masih bisa mendapatkan ke arah orange buff-nya. Lordnya udah mulai dicolek-colek oleh Gifam. Lihat aja poker triknya sakit banget Pak. Udah dikeluarin lagi Mountain Shocker. Darkness lompat ke bagian depan mencari informasi. Anti-match dari arah yang berbeda. Sementara Luminaire berani banget sendirian di tengah Zulnya. Terkurung di tengah-tengah player dari EVOS Legends. Ada satu Imperial Justice yang dikeluarkan. Renpi gak peduli apapun yang terjadi, pemilik kalah seorang Renpi. Luminaire bakal coba dihajar bisa-bisa. Langsung double kill didapatkan oleh seorang Baby. Berbeda luar biasa. Dan bakal Winter saja terjadi seorang Renpi. Renpi memilih untuk mundur. Terjadi seorang RKT. Dan akan terjadi wipeout. Game 5 ini. Take the second game kali ini. Riga-riga lakukan oleh TF Game 5 ini. Perlawanan cukup keras. Dan bahkan tanpa Lord kali ini. Game 5 ini langsung riga-riga terhadap EVOS Legends. Itu dia. One strike pun berhasil dikeluarkan oleh Kalah cuk. sama luar biasa permainan dari King Fam ID, terutama Renpi yang